Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa teorema yang ada pada limit. Nah, kalau kemarin kita sudah membuktikan keberadaan limit dengan definisi limit, yaitu dengan menggunakan epsilon dan delta. Kali ini kita bisa mencari keberadaan limit menggunakan teorema yang sudah ada pada layar. Dengan teorema ini, mencari keberadaan limit tentu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan definisi epsilon delta. Oke, yang pertama, misalkan N adalah anggota himpunan bilangan bulat positif. Kemudian K adalah konstanta, F dan G masing-masing adalah fungsi yang memiliki limit di C. Maka, yang pertama, limit X mendekati C dari konstanta K adalah K itu sendiri. Jadi kalau kita punya limit X mendekati 0 dari 1 gitu misalnya, maka dia sama dengan 1. Kemudian yang kedua, limit X mendekati C dari X itu akan sama dengan C itu sendiri. Jadi misalnya limit X mendekati 2 dari X, maka tentu adalah 2. Kemudian yang ketiga, jadi limit dari suatu konstanta K dikalikan dengan suatu fungsi F akan sama dengan konstanta K dikali dengan limit fungsi F. Ya, jadi seperti bertukar tempat begitu konstantanya dengan limit. Kemudian yang keempat, limit penjumlahan dua fungsi itu akan sama dengan penjumlahan limit masing-masing fungsi. Ya, begitu juga dengan pengurangan. Kemudian yang kelima, limit dari perkalian dua fungsi sama dengan perkalian dari limit masing-masing fungsi. Begitu juga dengan yang keenam adalah pembagian, tapi dengan catatan kalau bekerja dengan pembagian tentu yang penyebut nilainya harus tidak sama dengan 0. Karena kalau penyebutnya 0, maka tidak akan terdefinisi. Nah, berikutnya yang nomor 7, limit sebuah fungsi dipangkatkan dengan N akan sama dengan limit fungsinya dulu dihitung, baru dipangkatkan N. Begitu juga dengan akar pangkat N, sama. Jadi, limit sebuah akar pangkat N dari fungsi fx akan sama dengan nilai limitnya dihitung dulu, baru di akar pangkatkan N. Dengan catatan, limit fx-nya sama dengan 0 untuk N genap. Nah, pertanyaannya, kenapa catatan ini hanya untuk N genap? Kenapa untuk N ganjil limitnya tidak harus lebih dari 0? Coba Anda pikirkan. Nah, sebelum kita menggunakan teorema-teorema ini untuk mencari sebuah nilai limit, ada baiknya kita membuktikan bahwa teorema ini benar, sehingga kita bisa dengan yakin untuk menggunakan teorema ini dalam pencarian sebuah nilai limit. Oke, misalkan kita mau membuktikan teorema yang nomor 4, yang bagian penjumlahan. Jadi kita mau membuktikan bahwa limit X mendekati C dari penjumlahan dua fungsi fx plus gx akan sama dengan limit fx plus limit gx. Oke, ini yang mau kita buktikan. Nah, bagaimana buktinya? Jadi kita mau membuktikan bahwa limit fx plus gx sama dengan
limit fx ditambah limit gx. Oke, saya misalkan limit x mendekati c dari fx itu adalah L, dan limit x mendekati c dari gx adalah M, gitu ya. Nah, sekarang kita mau membuktikan, yang akan dibuktikan adalah limit x mendekati c dari fx plus gx sama dengan L plus M. Oke. Nah, menggunakan definisi dengan epsilon dan delta, ini artinya kita harus mengambil sebarang epsilon positif, kemudian kita harus mencari delta, kan? Jadi akan dicari delta positif sedemikian hingga implikasi yang kemarin, yaitu 0 kurang dari x min c kurang dari delta mengakibatkan apa? Fx plus gx min L min M kurang dari epsilon. Nah, ini sesuai definisi limit yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, jarak x ke c kurang dari delta mengakibatkan jarak dari fungsi ini ke ini kurang dari epsilon. Nah, sama seperti kemarin, kita akan membuktikan ini dengan melakukan implikasi secara mundur. Jadi mundur dari sini. Oke. Jadi kita punya fx plus gx min L min M. Nah, dengan kesamaan segitiga, maka ini akan kurang dari sama dengan fx min L plus gx min M. Oke. Nah, gimana cara agar persamaan ini kurang dari epsilon? Cara yang paling mudah adalah dengan membuat fx min L dan gx min M masing-masing kurang dari epsilon per 2, ya kan? Jadi kalau yang ini kurang dari epsilon per 2, ini juga kurang dari epsilon per 2, maka tentu penjumlahan ini dan ini akan kurang dari epsilon. Nah, sekarang tinggal kita pilih delta 1 positif, sehingga 0 kurang dari x min c kurang dari delta 1 mengakibatkan fx min L kurang dari epsilon per 2. Begitu juga kita pilih delta 2 positif, sehingga 0 kurang dari x min c kurang dari delta 2 mengakibatkan gx min M kurang dari epsilon per 2.
Nah, kemudian agar persamaan di atas kurang dari epsilon, maka delta yang kita pilih haruslah delta yang minimum di antara delta 1 dan delta 2. Karena kalau semakin kecil delta, maka tentu akan semakin memenuhi, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah membuktikan teorema di atas, sekarang kita bisa memakai teorema itu untuk mencari nilai sebuah limit fungsi. Oke. Yang pertama, kita beri contoh limit x mendekati 3 dari 2x pangkat 4. Itu berapa nilainya? Kita bisa cari dengan menggunakan teorema-teorema yang tadi ya. Jadi, limit ini akan sama dengan kita bisa mengeluarkan konstantanya. Jadi ini kan ada konstanta ya, 2. Dengan menggunakan teorema nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Jadi kita keluarkan dulu 2-nya, sehingga ini menjadi 2 kali limit x mendekati 3 dari x pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa menggunakan teorema yang ke berapa? 7 yang perpangkatan, yaitu ini akan sama dengan 2. Jadi ini adalah limit x mendekati 3 dari x baru dipangkatkan 4. Oke. Kemudian yang di dalam kurung ini kita tahu pada teorema yang kedua, limit x mendekati c dari x itu adalah c. Jadi ini adalah 2 kali 3 pangkat 4. Nah, berapa 3 pangkat 4? 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81 kali 2. Jadi 162. Nah, berikutnya ada juga yang namanya teorema substitusi. Oke, jadi jika f fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit dari fx untuk x mendekati c itu akan sama dengan c. Jadi seolah-olah seperti tinggal mensubstitusikan c pada x. Namun, hal ini bisa dilakukan dengan syarat fc-nya terdefinisi. Oke, nah terdefinisi itu contohnya kalau misalkan pada fungsi rasional artinya nilai penyebut pada c-nya tidak 0 ya. Jadi kalau rasional itu kan pembagian ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Oke, contohnya misalnya cari limit x mendekati 2 dari 7x pangkat 5 min 10x pangkat 4 min 13x plus 6 per 3x kuadrat min 6x min 8. Nah, dengan teorema ini kita tinggal mensubstitusikan x sama dengan 2. Ya. Jadi sebelumnya kita cek dulu penyebutnya, apakah kalau x-nya kita ganti dengan 2, apakah dia 0 atau tidak.
Kalau 0 berarti tidak terdefinisi, berarti tidak bisa menggunakan teorema substitusi ini. Nah, sekarang kita cek apakah 0 atau tidak. Ini berarti 3 kali 2 pangkat 24 dikurangi 6 kali 2 dikurangi 8, ini berarti jadi 12 dikurangi 12, 0 dikurangi 8 jadi min 8. Berarti kan tidak 0. Oke, berarti kita bisa lakukan pencarian limit dari fungsi rasional ini menggunakan teorema substitusi. Jadi langsung kita substitusi saja x-nya dengan 2. Jadi 7 kali 2 pangkat 5 dikurangi 10 kali 2 pangkat 4 dikurangi 13 kali 2 ditambah 6 per 3 kali 2 pangkat 2 min 6 pangkat 2 min 6 kali 2 kurangi 8. Oke, setelah kita hitung ini dapatnya berapa? Jadi min 11 per 2 ya. Coba Anda hitung ulang. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.